ta'awu ini secara etimologi dan terminologi begini, berasal dari bahasa Tolaki, dua kata, ta itu artinya bertahan. Nah, terus wu itu adalah rambut. Jadi dibagi keduanya ada bertahan sampai seseorang bisa memegang rambutnya sampai dia bisa potong kepalanya. Kan kalau orang lain itu dengan sistem menggunakan sarung, kalau kita orang Tolaki tidak, dia langsung pegang kepalanya baru dia potong. Itulah disebut ta'awu. Kemudian diambil rambutnya ini baru dia simpan di sebagai, itu sebenarnya sebagai simbol lambang bahwa sudah punya korban, kemudian makin tinggi nilai kegunaan ta'awu itu. Jadi kalau kita melihat tentang awal mula atau cikal bakal munculnya ta'awu ini juga dapat kita tinjau dari segi arkeologis. Dari beberapa survei observasi kami di lapangan di beberapa gua-gua, kami menemukan beberapa artefak ta'awu ya. Kemudian juga beberapa makam dijadikan sebagai bekal kubur. Ada juga beberapa kasus itu pada saat orang penggalian juga didapat dari beberapa permukaan tanah. Ini menandakan bahwa ta'awu ini sudah dikejar sejak zaman kuno, dan pada masa kerajaan ini di samping menjadi simbol bagi raja-raja pada saat akan pelantikan raja itu ada ta'awu, ada yang disebut dengan ta'awu Bondiso Mokole. Ada juga disebut ta'awu Bondiso Bokeo. Nah, ini adalah ta'awu yang digunakan dalam rangka pelantikan. Nah, kemudian ta'awu juga ini dijadikan sebagai simbol senjata para bangsawan Anakia ya, termasuk para kesatria, karena memiliki fungsi-fungsi ganda dalam tradisi dan kehidupan sosial orang Tolaki. Nah, dan tidak semua orang bisa memiliki ta'awu, hanya orang-orang dan kalangan tertentu. Setelah pasca dekolonisasi kemudian kita menuju di era pasca reformasi, munculnya ormas-ormas berbasis adat, berbasis pemuda adat, kemudian berbasis dengan menggunakan identitas ta'awu ini, maka ta'awu ini menjadi simbol senjata dari ormas-ormas adat ini, dan bahkan ta'awu ini menjadi sebuah simbol identitas bagi orang-orang yang menjadi anggota-anggota ormas, dan jadikan sebagai kebanggaan buat mereka. Dan ada juga yang menyimpan ta'awu ini dalam konteks kekinian ini sebagai simbol kebanggaan pribadi keluarga, karena dia sebagai senjata pusaka juga sebagai senjata adat. Pada periode zaman kuno maupun kerajaan, senjata tradisional dan pusaka ini digunakan untuk misalnya berperang, memuho, ya kan, digunakan untuk memenggal kepala. Dan bahkan dulu orang-orang dari luar itu ta'awu ini diperdagangkan, dan terkenal orang-orang luar itu mengambil beberapa senjata diperjualbelikan, baik itu tombak maupun berkaitan dengan karada. Jadi bukan hanya komoditi senjata, tetapi juga menjadi komoditi perdagangan pada saat itu. Kita lihat dari zaman perundagian itu munculnya di Tanah Tolaki ini, munculnya keterampilan mengolah besi, makanya ada disebut pandai besi, disebutin busopu. Tradisi inilah yang mereka sebagai pelopor membuat jenis-jenis teknologi
senjata tradisional Tolaki, begitu berupa opade, kemudian tau, kemudian tani romu, karada, kasai dan lain sebagainya. Kemudian terjadi proses perkembangan dilihat dari bagaimana keterampilan menempa besi oleh para Mbusopu ini dengan menggunakan apa yang disebut dengan besi berurat, labu PUH. Ini yang membedakan dengan bahan-bahan senjata ta'awu dengan jenis-jenis tadi yang saya jelaskan, beberapa peralatan orang Tolaki. Kemudian berkembang, terus tradisi pembuatan makin bagus, kemudian dilihat tipologi pembuatan ini, kemudian model-model ta'awu ini juga berkembang menjadi sebuah senjata perang. Nah, zaman kerajaan ini ada satu daerah yang diberikan tugas dan wewenang, yaitu di kampung Sanggona. Nah, mereka ini adalah turunan Mbusopu Pandai Besi sampai sekarang. Itu mereka di sana yang mengetahui tentang teknik tata cara membuat ta'awu yang berkualitas dan bernilai tinggi. Nah, itu diberikan tanggung jawab untuk membuat jenis senjata, makanya disebut Tonomutuo Sanggona, untuk membuat jenis senjata dari ta'awu, kara dan lain sebagainya. Dengan saya ini tahu, coba lihat dulu bahan. Oh iya. Bagus ini. Mungkin yang model Mekong Bisa jadi ya, yang Mekong yang Banggani ada. Pokoknya itu panjang bilanya itu di luar hulunya kasih 45 sejauh ini parang tahu itu biasa dipesan oleh karangan masyarakat ormas, terutama macam ada acara-acara budaya. Itu biasa diperuntukkan untuk seperti kayak acara-acara budaya dan adat yang biasa ditampilkan macam kayak senjata tradisional kita di Sulawesi Tenggara, parang ada tabu. Nah, kemudian biasa juga ada pesanan-pesanan dari luar itu sebagai cenderamata. Nah, kemudian parang adat juga ini tahu istilahnya. Itu biasa bukan cuma asli sini saja yang memesan, kadang juga ada dari luar-luar daerah seperti dari suku-suku lain. Nah, itu biasa pemesannya. Yang membedakan macam parang tawu dengan sejenis parang sajam yang lainnya itu kan macam kayak parang tawu kan dia ada besi khusus yang dibuat dengan secara detail. Kemudian yang membedakan dengan parang-parang yang lain istilahnya seperti parang-parang untuk kerja. Nah, itu kan biasa yang dipakai umumnya kan besi-besi per mobil, biasa dari bearing, lahar, kemudian dari barsenso. Kalau untuk parang ada tawu itu memang khusus besinya yang biasa dipakai yang zaman-zaman dulu itu seperti apa namanya orang bilang biasa lemai. Nah, itu yang biasa dibuat menjadi suatu parang adat. Istilahnya ada cerita tersendirinya juga. Kalau untuk parang adat, pembuatan parang adat itu memang ada buatannya khusus, maksudnya beda dengan parang-parang lain. Nah, parang adat dia macam kayak parang tawu, dia itu harus memang kita cari hari-hari yang bagus. Kemudian cara pembuatannya memang istilahnya harus kita lihat dengan istilahnya jam-jam yang tepat untuk pembuatannya. Karena parang adat ini bukan untuk sembarang dipakai. Nah, istilahnya untuk parang budaya lah istilahnya. Nah, jadi memang harus ada apa namanya
ada nilai-nilai tertentu untuk cara pembuatannya begitu. Nah, terutama yang perlu diperhatikan itu masalah ukuran. Nah, ukuran ada macam tahap-tahapnya juga. Yang pertama kan tidak lari macam kayak ini. Jangan istilahnya kayak kena ini persendian. Itu untuk ukuran pada umumnya untuk pembuatan tahu. Nah, terkadang juga ada yang memesan istilahnya kan kita harus ukurkan dulu sesuai dengan dia punya ukuran. Untuk harapan kami sebagai pandai besi untuk di kalangan pemerintah supaya pihak pemerintah juga bisa memperhatikan usaha kami, karena biar bagaimanapun usaha kami ini kan termasuk langka. Masalah terutama kendala kami itu alat-alat. Siapa tahu istilahnya ada pemerintah yang istilahnya berkenan untuk membantu usaha kami, sangatlah berterima kasih. Untuk kalangan masyarakat ini harapan kami supaya melestarikan parang adat budaya kami, parang tahu, karena biar bagaimanapun kita mengingat para pejuang-pejuang dulu membuat daerah kita ini bisa merdeka karena adanya parang adat itu. Jadi harapan kami supaya para pemuda-pemudi atau masyarakat apapun bisa melestarikan parang adat ini. Ta'awu itu karena setelah sakral maka disakralkan itu biasa dicucikan itu dalam satu muharram. Ya, kalau kita orang Tolaki bilang bulan Muharram. Nah, jadi dalam penanggalan Islam itu satu Muharram ya. Karena kenapa kami hargai itu bukan berarti itu sebuah sesembahan, tetapi penghargaan karena berkat dengan penguasaan besi ya, dan besi itu yang ditempa menjadi ta'awu sehingga mereka mampu mempertahankan hidup mereka dari serangan musuh ya. Karena dulu di mana-mana itu waktu kerajaan Luwu berkuasa maunya seluruh wilayah itu dia kuasai ya, sehingga kita punya orang-orang tua dulu itu harus mempertahankan diri ya. Nah, itulah dengan adanya ta'awu. Oke, olehnya itu sebagai sebuah ungkapan terima kasih barangkali leluhur kami terhadap benda tahu, olehnya itu dijaga, disakralkan, dan biasa dipelihara, dicuci dalam satu Muharram. Pencucian pusaka menggunakan jeruk nipis itu biasanya dilakukan seperti di daerah Tanah Bugis maupun Jawa. Itu sebelum dilakukan ritual memang di pembersihan karat maupun korosi yang ada dalam bilah besi itu dilakukan menggunakan jeruk nipis. Tapi di kami ini karena untuk menjaga tingkat gradasi besi yang ada pada pusaka itu, maka kami tidak berani melakukan itu karena akan mempertipis bilah daripada pusaka tersebut. Artinya saking sakralnya juga tentu istilah ada sinergi ya antara benda dan pemilik. Nah, sehingga kita tidak sembarang istilahnya mengeluarkan itu ta'awu. Ya, kalau hari ini kita lihat di mana-mana itu ormas-ormas tamalak itu dia pikul-pikul itu ta'awunya itu adalah menjadikan sebuah budaya saja untuk memperkenalkan di halayak orang banyak bahwa kita masih memiliki benda-benda pusaka seperti ta'awu. Nah, tetapi kalau ta'awu yang betul-betul kami sakralkan ya macam ini ada yang di tempat ini. Ya, artinya tidak sembarang kita kasih keluar, terkecuali duplikat-duplikat yang di bawah. Ya.
kami selalu tekankan kepada seluruh kader bahwa ketika penggunaan tawu ini jangan di sembarang tempat. Kita harus menjaga bagaimana tawu ini tetap terjaga kesakralannya. Bagaimana caranya? Itu tetap kita kedepankan bagaimana tawu ini hanya kita gunakan pada saat acara-acara adat, acara-acara seremonial seperti pawai budaya dan lain sebagainya, agar kesakralannya ini tetap betul-betul tetap terjaga. Jangan kita jadikan alat atau tawu ini sebagai sesuatu yang kemudian bisa membuat orang takut terhadap kita. Sebelum terbentuknya Kopuska, kami ada beberapa teman-teman yang agak prihatin tentang nilai sebuah budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, terkhususnya berbicara tentang benda pusaka, khususnya pusaka tawu. Baik dari segi pembersihan, pelestariannya, kami masih bingung. Akhirnya kami bertemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara saya 3 orang, kami bentuklah dan kami legalkan komunitas kami. Kopuska berfungsi sebagai wadah pemersatu khususnya di masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga dengan adanya Kopuska, teman-teman yang tidak akan paham dengan benda pusaka bisa paham dengan adanya kami dan teman-teman yang bergabung dalam pelestarian benda pusaka tawu. Semoga bisa menjadi lebih paham dan lebih mengerti tentang adanya benda-benda pusaka yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari koleksi yang kami miliki di sini, kami membagi 3 masa. Masa prasejarah atau kita katakan zaman mungkin belum ada namanya kerajaan. Kedua itu zaman istilahnya semi kerajaan. Di sini transisi antara kerajaan dan transisi ke modern. Dan ketiga kami sebut di masa Kamardika. Kamardikan itu adalah benda-benda yang dibuat setelah era kerajaan atau era kemerdekaan. Kerajaan itu sudah hilang, berganti dengan kemerdekaan. Nah, adapun mungkin saya perlihatkan menurut Kopuska, ada beberapa yang masuk kategori peradaban tua, seperti ini misalnya, saya kasih contoh. Dari unsur besinya saja sudah berbeda, unsur besi. Namun bisa dikatakan ini lebih dari usia 300 tahun jika kita melakukan uji karbon atau uji kadar besi. Itu akan ditahu dia apakah 300 tahun pas atau di atas 300 tahun. Kemudian masuk di era transisi kerajaan, tahu rata-rata para tamalaki dahulu itu menggunakan tahu yang lebih ramping. Apa sih maknanya? Ini adalah agar para ksatria yang menggunakan tahu ini dia mudah dalam mengayunkan atau berperang. Sedangkan tahu yang di belakang ini adalah tahu untuk pemenggal atau yang dipegang oleh seorang panglima. Kalau dalam Tamalaki itu disebut tadu. Kalau tamalaki dia lebih panjang, lebih ringan, lebih fleksibel. Dan ini saya estimasikan ini dia masuk di era kerajaan. Era kerajaan dia lebih spesifikasinya dia lebih ke pemakaian para tamalaki. Kemudian ada juga era Kamardikan. Kamardikan itu adalah pusaka yang dibuat atau ditempa setelah era kemerdekaan. Berarti dia harus 50 tahun. Nah, sedangkan yang tadi adalah di atas 100 tahun. Sedangkan kalau Kamardikan itu dia harus di atas minimal di atas 50 tahun Kamardikan. Yang dikategorikan pusaka itu adalah dia harus berusia 50 tahun. Pusaka juga bisa kita kategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah pusaka turun-temurun, pusaka yang diamanahkan atau diwariskan
berbeda ya, turun temurun itu sudah pasti. Dan itu yang kedua adalah yang diwariskan atau yang kita maharkan. Dan yang ketiga adalah pusaka yang dicetak setelah era kemerdekaan. Kemudian ini tahu keluarga, ini juga biasanya dipakai, yang model seperti ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan adat seperti pelantikan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral. Tahu ini model melewe atau model-model yang biasa orang bilang punya nakia seperti ini.